Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunike Linggar dengan nomor NIM 008. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisa yang sudah dilakukan oleh kelompok 6. Yang pertama yaitu latar belakang. Pada era revolusi industri 5.0 ini, banyak teknologi yang berkembang di berbagai penjuru dunia, terutama perkembangan pada desain dan website. Seperti yang sudah diketahui, website merupakan salah satu media promosi terpopuler pada saat ini. Dalam dunia yang semakin terhubung melalui internet, website memiliki jangkauan waktu dan ruang yang tak terbatas sehingga memudahkan pembuat dan penggunanya. Dengan website ini, kita bisa memasarkan produk dan memberikan informasi lebih mudah. Pengembangan yang terjadi di dunia ini sangat besar. Contohnya yaitu pada bidang desain sendiri, seperti adanya aplikasi-aplikasi mengenai color palette dan ada juga aplikasi yang menyediakan objek gambar untuk akses pengeditan dan masih banyak lagi. Kemudian pada website sendiri banyak dipakai oleh orang-orang untuk mempermudah mereka dalam pencarian sesuatu secara lebih cepat. Banyak fungsi website yang dikembangkan pada bidang ini, seperti model tampilan yang dipercantik, banyak fitur baru yang ditambahkan, kemudian juga mempermudah user dalam mengakses website tersebut. Di sini kami membuat website dengan nama OnBook. Tujuan kami membuat website ini yaitu untuk membantu user agar lebih mudah dalam mencari toko penjual buku yang dicari oleh user itu sendiri. Website ini menjelaskan tentang penjualan buku yang mungkin ada pada toko-toko buku yang sudah tersambung atau sudah bekerja sama dengan website kami. Yang mana website kami akan memberitahukan informasi mengenai buku yang dicari oleh user. Kemudian website OnBook akan menampilkan buku-buku dan harga pada buku tersebut. Setelah itu akan ditunjukkan rekomendasi toko-toko yang menjual buku yang dicari. Pada awalnya, website kami hanya dirancang secara sederhana, hanya untuk menampilkan harga buku-buku yang ada. Namun, setelahnya dirubah menjadi lebih kompleks dan juga lebih rapi. Di sini juga ditambahkan fitur untuk menampilkan toko yang berjualan buku yang dicari untuk mempermudah user. Dalam proses pembuatan website OnBook ini, terdapat beberapa komponen penting yang sangat diperlukan di dalamnya, seperti HTML yang digunakan untuk merancang setiap halaman website, kemudian juga ada CSS yang digunakan untuk mengubah tampilan elemen HTML, dan juga JavaScript untuk menambahkan fitur seperti tombol kembali atau pencarian pada halaman website. Website kami juga menggunakan aplikasi Figma untuk desain awal dan juga menggunakan database PHP MyAdmin. Yang selanjutnya yaitu di sini terdapat dasar permasalahan. Dasar permasalahan yang mendorong kami membuat website OnBook yaitu sebagai berikut. Yang pertama, yaitu keterbatasan akses informasi buku. Beberapa orang mungkin menghadapi kesulitan mengakses informasi lengkap tentang buku-buku terbaru atau populer, terutama bagi mereka yang sibuk atau tidak terhubung secara terus-menerus dengan dunia literasi. Sebagai solusi potensial, OnBook dapat menjadi solusi yang menyajikan informasi lengkap dan terkini tentang buku-buku populer dan terbaru. Dengan memperkenalkan platform ini, pengguna dapat dengan mudah mengeksplorasi deskripsi buku secara komprehensif mengenai keterbatasan akses informasi dan mempermudah proses pencarian buku sesuai minat mereka. Yang kedua yaitu kesulitan dalam menemukan buku yang sesuai. Dan yang ketiga yaitu kebingungan pengguna untuk memilih buku. Lanjut, di sini terdapat daftar fitur. Daftar fitur yang terdapat pada website OnBook yaitu sebagai berikut. Yang pertama terdapat tampilan rekomendasi yang menampilkan rekomendasi secara khusus untuk user. Kemudian ada fitur baca deskripsi yaitu berfungsi untuk menampilkan deskripsi yang tertera pada setiap buku. Kemudian toko buku yaitu fitur yang akan mengarahkan user atau pembeli ke Gramedia yaitu toko yang menjual buku yang dicari oleh user. Kemudian ada tampilan populer
register, login, juga lihat lainnya. Selanjutnya yaitu ada daftar pengguna. Di sini daftar pengguna pada website OnBook ada dua, yaitu user dan admin. Tugas user sendiri yaitu untuk masuk ke dalam website OnBook untuk login dan mengakses website yang telah disediakan oleh admin. Kemudian peran admin sendiri yaitu mengelola seluruh akses dari website OnBook, baik dalam hal login, registrasi, dan lain sebagainya. Perkenalkan, saya Farida Mutia Fatin dengan NIM 22091397007. Di sini saya akan menjelaskan bagian atau grafik analisa dari proyek kelompok kami, kelompok 6, yaitu OnBook. Nah, prosesnya akan dimulai dengan masuk ke halaman awal website. Jika pengguna sudah memiliki akun, pengguna dapat melakukan login. Namun, jika pengguna belum memiliki akun, maka pengguna melakukan registrasi akun terlebih dahulu, baru melakukan login. Setelah melakukan login, pengguna dapat masuk ke halaman awal website, maksudnya halaman rekomendasi dan halaman buku web. Setelah itu, pengguna juga dapat membaca deskripsi buku. Setelah membaca deskripsi buku, pengguna jika ingin membeli buku, maka pengguna akan diarahkan ke Gramedia untuk pembelian buku. Namun, jika tidak ingin beli buku, pengguna dapat tetap di halaman website. Atau jika ingin logout, pengguna dapat klik logout dan kembali ke halaman login. Namun jika tidak, pengguna akan tetap di halaman website. Selanjutnya ada use case diagram. Proyek kami ini use case diagramnya terdapat dua aktor, yaitu admin dan pengguna. Admin dapat melakukan login admin, melakukan pengelola data buku, yang yaitu include menambah data buku baru dan menghapus data buku yang lama. Pengguna admin juga dapat melakukan update informasi buku, itu mengganti tampilannya dengan buku rekomendasi terbaru. Lalu admin juga dapat mengelola keamanan. Selanjutnya pengguna ini dapat melakukan login pengguna yang termasuk melihat info buku lebih lengkap. Lalu pengguna juga dapat melihat referensi buku, rekomendasi, dan pengguna juga dapat membaca deskripsi buku. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai database website OnBook. Di sini dibuat database website OnBook. Kemudian ada struktur users, yang dimana di sini terdapat ID sebagai primary key, kemudian terdapat username dan juga password. Di sini fungsi user sendiri yaitu untuk login pada halaman login. Jadi user harus memasukkan username dan juga passwordnya, seperti itu. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, saya Muhammad Ainur Rafiq dengan NIM 005. Di sini saya akan melanjutkan di bagian penjelasan pangkodan. Pada bagian ini untuk mengoneksikan ke database menggunakan MySQL Connect, di mana di parameter pertama berisikan nama server database. Kemudian di parameter kedua yaitu berisikan username yang digunakan untuk mengakses database. Parameter ketiga yaitu password yang digunakan untuk mengakses database. Di sini passwordnya kosong karena tidak menggunakan password. Kemudian parameter keempat berisikan nama database yang ingin kita hubungkan. Selanjutnya kita memiliki fungsi registrasi untuk menerima satu parameter yaitu data yang berisi informasi registrasi pengguna seperti username dan password.
Selanjutnya kita menggunakan variabel global $count untuk terhubung dengan basis data dan melakukan operasi database. Dalam langkah selanjutnya, kita mengambil data dari parameter register dan melakukan beberapa manipulasi. Pertama, variabel username, mengambil data dari $data username, mengubahnya menjadi lowercase dan menghapus karakter khusus menggunakan str2lower dan strip slashes. Kemudian variabel password dan password 2 mengambil data dari $data password dan $data password 2 dan melakukan escape untuk mencegah serangan SQL injection. Berikutnya kita menggunakan MySQL query, yaitu select username from users where username sama dengan $username untuk memeriksa apakah username sudah terdaftar di database. Jika sudah terdaftar, kita menampilkan pesan peringatan melalui JavaScript, yaitu username sudah terdaftar. Setelahnya melakukan cek konfirmasi password. Jika password tidak sesuai, kita akan tampilkan pesan kesalahan menggunakan alert JavaScript, yaitu konfirmasi password tidak sesuai. Selanjutnya, kita mengekskripsi password menggunakan fungsi password sebelum penyimpanannya ke dalam database. Selanjutnya, menambahkan user baru ke database dengan insert into user dengan value username dan password. Selanjutnya adalah file registrasi. Pada file registrasi terdapat baris kode PHP yaitu require function.php. Pada baris ini digunakan untuk mengimpor atau memasukkan file function.php ke dalam script PHP saat ini. Dalam function.php terdapat beberapa function, yaitu function untuk menghubungkan ke database dan juga function instruksi. Di sini menggunakan pengkondisian if, mengecek apakah hasil panggilan fungsi registrasi lebih besar dari 0. Jika benar, itu berarti proses registrasi berhasil dan blok kode dalam if akan dieksekusi. Kemudian pesan sukses akan ditampilkan melalui JavaScript menggunakan fungsi alert. Ini memberitahukan kepada pengguna bahwa registrasi baru telah berhasil. Untuk struktur HTML-nya sendiri, di sini menggunakan form, action-nya dikosongi, kemudian metode post, kemudian di sini satu untuk memberikan judul pada halaman registrasi, kemudian membuat tabel untuk merapikan tampilan, label username untuk inputannya username, kemudian label password, inputannya password, ini untuk password pertama, kemudian label password 2 ini untuk konfirmasi, kemudian di sini ada button untuk registrasi. Selanjutnya yaitu file login. Di sini session start, fungsinya untuk memulai session, kemudian memeriksa apakah pengguna sudah login. Jika sudah, pengguna akan diarahkan ke halaman buku.php atau halaman utama dari web. Kemudian require function.php untuk memanggil fungsi dari file function.php, kemudian memeriksa apakah form login telah dikirim.
Kemudian mengambil data username dan password dari form login. Kemudian di sini terdapat query SQL untuk mengambil data pengguna berdasarkan username. Kemudian mengecek username, apakah terdapat pengguna yang sesuai dengan username. Kemudian mengambil data pengguna dari hasil query, memeriksa apakah password sesuai dengan hash yang tersimpan di database. Jika username dan password sesuai, set sesi login menjadi true dan pengguna diarahkan ke halaman buku.php karena login berhasil. Untuk struktur HTML-nya sendiri kurang lebih sama seperti bagian register, menggunakan form, halaman login menggunakan H1 untuk judul halaman, kemudian tags tabel untuk merapikan tampilan, kemudian label username, inputannya username, label password, inputannya password, kemudian button untuk login. Ini akan diarahkan nanti ke buku.php. Selanjutnya pada halaman buku, di sini terdapat session start untuk memulai session. Kemudian pengondisian if digunakan untuk memeriksa apakah pengguna sudah login atau belum. Jika pengguna belum login, kita menggunakan fungsi header untuk mengarahkan kembali ke halaman login. Di sini untuk struktur HTML-nya, di sini nav untuk membuat navbarnya. Dapat navbar beranda, rekomendasi, populer, dan juga logout untuk keluar dari akun. Kemudian di sini adalah beranda utamanya. Kemudian di sini adalah halaman rekomendasi, berisikan buku-buku. Di sini deskripsi buku menggunakan teks P karena berisi sebuah paragraf. Di sini menggunakan image, text image untuk memunculkan gambar cover buku. Kemudian ada button untuk memunculkan pop-up deskripsi buku, dan ini adalah deskripsi bukunya. Kurang lebih untuk buku 2 dan selanjutnya kurang lebih sama. Kemudian selanjutnya pada file logout. Pada file logout ini terdapat session start. Fungsi ini memulai session dan mengaktifkan session. Di sini $session sendiri berfungsi mengosongkan seluruh variabel pada sesi. Kemudian session unset fungsinya untuk menghapus semua variabel sesi. Kemudian session destroy, fungsi ini menghancurkan sesi. Kemudian header location login.php untuk mengarahkan pengguna ke halaman login PHP menggunakan fungsi header. Baik, di sini kita sudah berada di halaman register. Langkah pertama, kita buat username terlebih dahulu. Kita coba AJB. Dan ketikkan password.
kita register. Di sini jika berhasil, maka akan muncul tulisan user baru berhasil ditambahkan. Kita coba untuk membuat user, tetapi passwordnya tidak sama konfirmasinya. Kita coba. Passwordnya 123 kan konfirmasinya 234. Kita klik register. Nah, di sini muncul konfirmasi password tidak sesuai. Itu dikarenakan password dan konfirmasinya tidak sesuai. Kita coba cek di database-nya. Press. Ini di database onbook. Tabel user. Dalam tabel user sudah terdapat user dengan nama AJB. Ya, kita pergi ke halaman login. Kita klik login di sini. Kita ketikkan nama user tadi, AJB. Kemudian kita masukkan password 123. Kita login. Nah, di sini kita berhasil masuk ke halaman web. Jika kita sudah berada di halaman web, kita tidak bisa kembali ke halaman login dengan cara melalui link URL di sini, karena kita sudah membuat session yang mengharuskan kita harus logout terlebih dahulu, baru kita bisa kembali ke halaman login. Kita coba. Kita akan kembali ke halaman utama website. Coba kita kalau logout terlebih dahulu, kemudian kita sudah di halaman login, kita ingin masuk ke halaman web tanpa harus melalui proses login. Kita coba. Kita klikkan logo.php. Maka tidak akan bisa. Kita harus melalui proses login terlebih dahulu. Untuk fungsi JavaScript-nya, di sini saya membuat tombol pop-up untuk menampilkan deskripsi buku. Jika kita klik toko buku di sini, akan terarahkan ke Gramedia. Mungkin sekian dari demo project kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya akan mencontohkan untuk di websitenya. Ini adalah halaman awalnya. Jika pengguna sudah memiliki akun, pengguna dapat melakukan login. Namun jika pengguna belum memiliki akun, pengguna harus register terlebih dahulu. Sini saya contohkan. Jika sudah klik register, maka localhost says user baru berhasil ditambahkan. Maka register berhasil. Selanjutnya kita dapat melakukan
login. Nah, berikut adalah tampilan website kami. Dapat beranda, rekomendasi, populer, dan layout. Ini yang pertama adalah halaman beranda, lalu ada halaman rekomendasi. Di sini ada rekomendasi buku. Jika pengguna ingin melihat lebih banyak, dapat klik lihat lainnya. Nah, jika pengguna ingin membaca deskripsi, dapat klik baca deskripsi. Di sini terdapat informasi buku lebih lengkap, yaitu ada jumlah halaman, tanggal terbit, penerbitnya, dan bahasa yang digunakan. Lalu jika pengguna ingin membeli buku, dapat klik toko buku yang kemudian akan diarahkan ke Gramedia. Lalu kita bisa masuk juga ke halaman populer. Tampilannya kurang lebih sama dengan rekomendasi. Lihat lainnya, baca deskripsi, toko buku. Dan terakhir, pengguna dapat melakukan logout. Nah, kemudian kembali ke halaman web. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.